Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Maseva Story Channel. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang seorang kuli Jawa yang menikahi gadis cantik suku Bugis. Namun sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke channel ini terlebih dahulu. Adi, seorang pemuda Jawa Tengah, memulai harinya seperti biasa di desa kecilnya. Ia mengangkut kayu di pasar, menjadi buruh serabutan demi mendapatkan upah yang cukup untuk makan sehari-hari. Hidupnya sederhana, bahkan cenderung sulit. Namun Adi selalu percaya bahwa setiap kerja keras akan membuahkan hasil. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering mendengar cerita teman-temannya yang pernah merantau ke tanah Sulawesi. Di sana, pekerjaan banyak. Asal mau kerja keras, rezeki pasti ada, ujar seorang teman. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Adi. Ia mulai membayangkan kemungkinan hidup yang lebih baik. Malam itu, ia berbincang dengan ibunya, satu-satunya keluarga yang ia miliki. "Bu, Adi ingin mencoba merantau. Siapa tahu di sana Adi bisa membantu ibu lebih banyak," ucapnya dengan nada penuh tekad. Ibunya terdiam sejenak, lalu mengangguk sambil menahan air mata. "Jangan lupa, Nak, selalu berdoa kepada Allah. Ibu hanya ingin kamu selamat dan tidak lupa daratan." Berbekal doa dan tabungan seadanya, Adi akhirnya berangkat ke Makassar dengan kapal laut. Perjalanan itu memakan waktu beberapa hari, dan selama di kapal ia hanya makan seadanya untuk menghemat uang. Meski tubuhnya lelah, semangatnya tetap menyala. Ia membayangkan masa depan yang lebih cerah, jauh dari kehidupan sulit di desanya. Setibanya di pelabuhan Makassar, Adi disambut hiruk-pikuk yang membuatnya terpana. Suara teriakan para pedagang, aroma ikan segar, dan pemandangan kapal besar memenuhi inderanya. Tanpa membuang waktu, Adi mencari pekerjaan di pelabuhan Pautere. Ia bertanya dari satu orang ke orang lain, hingga akhirnya diterima sebagai kuli angkut. Pekerjaannya berat, tapi Adi merasa bersyukur karena setidaknya ia bisa mendapatkan penghasilan. Hari-hari berlalu, dan Adi mulai terbiasa dengan kehidupan di Makassar. Ia juga bertemu dengan beberapa sesama perantau dari Jawa yang membantunya menyesuaikan diri. Namun, di balik kesibukannya, Adi sering merasa rindu pada ibunya dan kehidupannya di desa. Suatu hari, saat sedang bekerja di pelabuhan, Adi melihat seorang wanita muda membantu ayahnya yang menjual ikan. Wanita itu, yang belakangan ia ketahui bernama Maya, tampak sederhana namun memancarkan aura yang membuat Adi terpana. Sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Adi. Setiap kali ia melihat Maya, hatinya berdebar. Namun ia sadar, dirinya hanya seorang kuli tanpa harta atau kedudukan. Ia hanya bisa memendam perasaan itu dalam diam. Setelah hari itu, Adi tak bisa menghilangkan bayangan Maya dari pikirannya. Ia mulai memperhatikan lebih sering ketika Maya datang ke pelabuhan bersama ayahnya. Maya membantu menjual ikan hasil tangkapan sambil tersenyum ramah kepada para pembeli. Senyum itu, menurut Adi, seperti menyimpan kehangatan yang sulit ia lupakan. Adi selalu mencari alasan untuk berada di dekat lapak ayah Maya. Meski tak pernah berani berbicara langsung, ia sering membantu mengangkat keranjang ikan atau menawarkan tenaga untuk meringankan pekerjaan mereka. Setiap kali Maya mengucapkan terima kasih, hati Adi serasa melayang. Meski ia selalu berusaha menyembunyikan perasaannya. Suatu sore, ketika hujan rintik mulai turun, Adi melihat Maya sedang berusaha menutupi ikan-ikan dagangan dengan terpal. Tanpa berpikir panjang, Adi langsung berlari menghampiri. "Biar saya bantu, Mbak," ucapnya sambil menarik ujung terpal. Maya menoleh dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Mas Adi," jawabnya dengan suara lembut. Adi terkejut mendengar namanya disebut. Ternyata, Maya sudah mengenalnya dari para pekerja lain di pelabuhan. Pertemuan singkat itu menjadi awal dari hubungan mereka yang semakin dekat. Setiap kali Adi melihat Maya, ia menyempatkan diri untuk berbincang, meski hanya sebentar. Maya selalu berbicara dengan ramah, membuat Adi merasa nyaman. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, Adi mulai merasakan kecemasan. Ia tahu bahwa adat Bugis, tempat Maya berasal, sangat menjunjung tinggi tradisi. Pernikahan adat Bugis seringkali melibatkan uang mahar yang besar, sesuatu yang tidak mungkin ia sanggupi dengan penghasilan sebagai kuli.
Kecemasan itu semakin besar ketika suatu hari Adi mendengar pembicaraan rekan-rekannya tentang pernikahan adat Bugis. Kalau mau menikah dengan orang Bugis, siap-siap saja. Uang mahar bisa puluhan juta, bahkan lebih. Mereka tidak sembarangan memilih menantu, ujar seorang temannya. Kata-kata itu membuat hati Adi berdebar. Ia mulai merasa bahwa perasaannya kepada Maya hanyalah mimpi yang terlalu tinggi. Namun, perasaan itu tak bisa ia hapus. Maya berbeda dari siapapun yang pernah ia kenal. Adi merasa, jika ia menyerah begitu saja, ia akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Malam itu, Adi berdoa kepada Allah dengan penuh harapan, memohon petunjuk dan kekuatan. Di tengah keheningan malam, ia bertekad untuk tetap berusaha, meski jalan yang harus ia tempuh terlihat berat. Pagi itu, langit Makassar cerah. Adi sedang sibuk mengangkut karung berisi hasil tangkapan ikan ke gudang pelabuhan ketika tiba-tiba ia mendengar suara yang sudah ia kenal. "Mas Adi, bisa bantu ini sebentar?" Maya berdiri di dekat lapak ayahnya, memegang ember besar yang tampaknya terlalu berat untuk ia angkat sendiri. Tanpa ragu, Adi langsung berlari mendekat dan membantu. "Wah, berat sekali ini, Mbak Maya. Ikan apa ini?" tanyanya sambil tersenyum. Maya tertawa kecil. "Ikan cakalang, Mas. Tadi baru datang dari kapal." Sejak saat itu, Adi merasa keberaniannya sedikit tumbuh. Ia mulai memberanikan diri mengobrol lebih banyak dengan Maya. Meski awalnya percakapan mereka sederhana, seperti membahas pekerjaan atau pasar, perlahan hubungan mereka terasa lebih akrab. Adi mulai merasa bahwa Maya juga menikmati kebersamaan mereka. Namun, di hatinya, Adi tetap diliputi rasa takut. Ia tahu, jika ingin melangkah lebih jauh, ia harus menghadapi keluarga Maya. Hari itu tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. Suatu sore, ketika pelabuhan sedang sepi, ayah Maya mendekati Adi yang sedang mengangkut keranjang ikan. Pria tua itu memandang Adi dengan mata tajam, lalu berkata dengan nada serius, "Adi, kamu sering membantu kami. Aku hargai itu. Tapi ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." Jantung Adi berdegup kencang. Ia mencoba tetap tenang, meski tangannya terasa dingin. "Apa itu, Pak?" tanyanya perlahan. Ayah Maya menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku tahu kamu suka dengan Maya. Aku bisa melihatnya dari cara kamu memperlakukan dia. Tapi kamu tahu kan, adat Bugis tidak mudah? Jika kamu sungguh-sungguh, kamu harus membuktikan bahwa kamu pantas untuknya." Kata-kata itu menghantam hati Adi seperti gelombang besar. Ia merasa seperti berada di persimpangan. Di satu sisi, ia ingin maju dan membuktikan bahwa dirinya layak. Di sisi lain, ia merasa kecil di hadapan adat dan tradisi yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita. Namun, pandangan tajam ayah Maya membuatnya sadar bahwa ini adalah saatnya untuk menunjukkan keberanian. "Saya mengerti, Pak," jawab Adi dengan suara bergetar. "Saya memang hanya seorang kuli. Tapi saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa saya tulus dan bertanggung jawab." Ayah Maya mengangguk pelan, lalu meninggalkan Adi tanpa berkata apa-apa lagi. Meski percakapan itu singkat, Adi merasa seperti telah melewati ujian pertama. Malam itu, Adi kembali berdoa kepada Allah, memohon keberanian dan kekuatan. Ia tahu bahwa perjuangan ini baru saja dimulai, dan jalan di depannya penuh dengan rintangan. Namun, ia juga tahu bahwa Maya adalah alasan yang cukup kuat baginya untuk terus maju. Sejak percakapannya dengan ayah Maya, Adi merasa ada beban baru yang harus ia pikul. Setiap hari, ia bangun lebih pagi dan pulang lebih malam. Ia menerima pekerjaan tambahan di pelabuhan, seperti membantu memuat barang dagangan kapal-kapal besar yang datang dari luar negeri. Meski tubuhnya lelah dan tangannya sering terluka, Adi tidak pernah mengeluh. Ia tahu, setiap keringat yang jatuh adalah langkah kecil menuju tujuan besarnya. Di sela-sela kesibukannya, Adi juga mulai mencari tahu lebih banyak tentang adat Bugis. Ia mendengar dari teman-temannya bahwa uang mahar bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga simbol tanggung jawab dan keseriusan. "Kalau kamu bisa tunjukkan kerja kerasmu, kadang keluarga Bugis bisa menyesuaikan mahar sesuai kemampuanmu," kata seorang teman. Kata-kata itu memberikan Adi sedikit harapan. Ia bertekad untuk menabung setiap rupiah yang ia dapatkan, meskipun butuh waktu lama untuk mengumpulkan jumlah yang layak.
Sementara itu, Maya diam-diam memperhatikan perubahan pada Adi. Ia sering melihat pemuda itu bekerja tanpa kenal lelah, bahkan saat pekerja lain memilih untuk beristirahat. Di hatinya, Maya merasa kagum sekaligus khawatir. Ia tahu bahwa Adi sedang berusaha untuk membuktikan sesuatu, dan ia tidak ingin melihat Adi terlalu memaksakan diri. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Maya mendekati Adi yang sedang duduk di pinggir dermaga. "Mas Adi," panggilnya lembut. Adi menoleh, sedikit terkejut melihat Maya ada di sana. "Mbak Maya, ada apa? Kok tiba-tiba ke sini?" tanyanya dengan nada canggung. Maya tersenyum, lalu duduk di sampingnya. "Saya hanya ingin bilang, jangan terlalu memaksakan diri. Saya tahu kamu bekerja keras, tapi ingat, kesehatan itu penting." Adi terdiam sejenak. Kata-kata Maya menyentuh hatinya, tapi ia merasa tidak bisa berhenti sekarang. "Saya harus bekerja keras, Mbak. Ini semua demi masa depan. Saya ingin membuktikan bahwa saya pantas." Maya menatap Adi dengan mata yang penuh pengertian. "Saya tahu, Mas. Dan saya percaya sama kamu. Tapi tolong jaga diri juga, ya." Percakapan itu membuat Adi merasa lebih bersemangat. Meski tubuhnya lelah, ia merasa mendapatkan energi baru dari dukungan Maya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus maju, apapun yang terjadi. Setiap malam, ia menghitung tabungannya dengan hati-hati, memastikan bahwa ia semakin dekat dengan tujuannya. Namun, tantangan lain muncul. Harga kebutuhan pokok di Makassar mulai naik, membuat pengeluaran Adi lebih besar dari sebelumnya. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia mulai mencari pekerjaan tambahan di luar pelabuhan, seperti membantu di warung makan atau menjadi tukang angkut barang di pasar malam. Hari-harinya semakin padat, tapi ia tidak pernah kehilangan harapan. Di sisi lain, ayah Maya diam-diam mengamati perjuangan Adi. Ia melihat bagaimana pemuda itu bekerja keras tanpa mengeluh, meski tidak ada jaminan bahwa usahanya akan berhasil. Perlahan, pandangan ayah Maya terhadap Adi mulai berubah. Ia mulai melihat Adi bukan hanya sebagai seorang kuli, tetapi sebagai pria yang memiliki keberanian dan tanggung jawab. Seiring berjalannya waktu, hubungan Adi dan Maya semakin dekat. Meski mereka jarang berbicara panjang lebar, kehadiran Maya di pelabuhan selalu menjadi penyemangat bagi Adi. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, Adi tahu bahwa ujian besar masih menunggunya. Ia sadar bahwa mendekati Maya berarti menghadapi adat Bugis yang sangat menjaga tradisi. Suatu hari, ayah Maya memanggil Adi untuk berbicara serius. Mereka duduk di beranda rumah yang sederhana namun rapi. Maya tidak ada di rumah saat itu, sehingga suasana terasa lebih tegang bagi Adi. "Adi," ucap ayah Maya dengan nada berat, "kalau kamu serius ingin melamar Maya, ada syarat yang harus kamu penuhi." Adi menatap ayah Maya dengan penuh perhatian, meski hatinya diliputi kecemasan. "Apa syaratnya, Pak?" tanyanya dengan nada hati-hati. Ayah Maya menghela napas panjang, lalu menjawab, "Seperti yang kamu tahu, adat kami menuntut uang mahar yang tidak sedikit. Tapi selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa kamu benar-benar memahami tanggung jawab sebagai suami." Adi mengangguk pelan, mencoba mencerna setiap kata. "Saya mengerti, Pak. Saya siap bekerja keras untuk memenuhi syarat itu, berapapun waktunya." Ayah Maya menatap Adi dengan mata yang tajam. "Baik, aku tidak akan mempersulitmu, Adi. Jumlah maharnya adalah 50 juta. Ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang kesungguhanmu. Kamu punya waktu 6 bulan untuk mempersiapkannya. Jika tidak, maka aku tidak bisa merestui." Angka itu seperti petir yang menyambar hati Adi. 50 juta bukanlah jumlah yang kecil, terutama bagi seorang kuli seperti dirinya. Tapi ia tidak ingin menyerah. "Baik, Pak. Saya akan berusaha," jawabnya dengan suara mantap, meski di dalam hatinya ia merasa goyah. Setelah percakapan itu, Adi pulang dengan langkah berat. Ia duduk di kamarnya yang sempit, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Malam itu, ia kembali berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan. "Ya Allah, jika Maya adalah takdirku, berikanlah aku jalan. Tapi jika tidak, kuatkan hatiku untuk menerima," bisiknya dalam keheningan malam. Keesokan harinya,
Adi mulai merencanakan langkah-langkahnya. Ia memutuskan untuk mengambil pekerjaan tambahan di luar pelabuhan, bahkan jika itu berarti harus bekerja dari pagi hingga larut malam. Ia juga mulai mencari cara untuk menghemat uang, seperti memasak sendiri dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Setiap rupiah yang ia tabung adalah harapan baru bagi masa depannya. Di sisi lain, Maya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Adi semakin jarang terlihat di pelabuhan, dan ketika mereka bertemu, Adi tampak lebih lelah dari biasanya. Meski Maya tidak tahu apa yang sedang terjadi, ia merasakan ada sesuatu yang berat sedang Adi hadapi. Namun, di tengah perjuangannya, Adi menghadapi ujian lain. Seorang rekan kerjanya di pelabuhan mulai menyebarkan rumor bahwa Adi hanya mengejar Maya karena tertarik pada hartanya. Rumor itu membuat Adi merasa terpojok, terutama ketika beberapa orang mulai menjauh darinya. Namun, ia memilih untuk diam dan fokus pada tujuannya. Adi tahu, hanya waktu yang bisa membuktikan niat tulusnya. Hari-hari Adi semakin padat. Ia mengisi waktunya dengan pekerjaan yang tak ada habisnya, mulai dari memuat barang di pelabuhan hingga membantu mengangkut hasil panen di pasar malam. Tabungannya perlahan bertambah, meski jumlahnya masih jauh dari 50 juta. Semangat Adi terus menyala, didorong oleh bayangan Maya yang selalu hadir di pikirannya. Namun, tanpa ia sadari, usaha kerasnya tidak luput dari perhatian Maya. Suatu hari, saat Adi sedang memindahkan karung berisi beras di pasar, Maya muncul dari kejauhan. Ia membawa tas belanja kecil, tampak seperti baru selesai membeli keperluan dapur. "Mas Adi," panggilnya lembut. Adi yang basah oleh keringat menoleh dan tampak terkejut. "Mbak Maya, kok ada di sini?" tanyanya canggung. Maya tersenyum tipis. "Saya sering lewat sini, Mas. Tapi akhir-akhir ini saya lihat Mas Adi sering bekerja di pasar. Apa tidak terlalu berat?" Adi mengusap peluh di dahinya, berusaha menyembunyikan rasa lelahnya. "Tidak apa-apa, Mbak. Saya memang harus bekerja lebih keras sekarang." Maya menatap Adi dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. "Mas Adi, boleh saya tanya sesuatu?" Suaranya pelan, tapi serius. Adi mengangguk, meski hatinya sedikit berdebar. "Apa semua ini karena saya?" Pertanyaan itu membuat Adi terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya, dengan suara yang sedikit gemetar, ia berkata, "Mbak Maya, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Tapi iya, sebagian besar dari apa yang saya lakukan sekarang adalah untuk membuktikan bahwa saya layak." Kata-katanya jujur, tanpa ada keraguan. Maya tertegun mendengar pengakuan itu. Di matanya, terlihat campuran perasaan haru dan bingung. Maya menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Mas Adi, saya menghargai semua yang sudah Mas lakukan. Tapi saya ingin Mas tahu satu hal. Bapak saya memang keras soal adat. Tapi sebenarnya dia lebih peduli pada kesungguhan daripada uang. Jumlah mahar yang besar itu hanya untuk menguji niat Mas Adi." Kata-kata itu seperti angin yang menyingkap kabut di hati Adi. Ia merasa lega sekaligus terkejut. "Jadi, maksudnya, Bapak tidak benar-benar mengharapkan 50 juta? Tanya Adi dengan nada tak percaya. Maya mengangguk pelan. "Iya, Mas. Bapak ingin tahu seberapa jauh Mas Adi bersedia berusaha untuk saya. Beliau ingin memastikan bahwa Mas tidak akan menyerah di tengah jalan." Kata-kata Maya memberikan Adi harapan baru. Meski perjuangannya masih belum selesai, ia merasa lebih ringan mengetahui bahwa niatnya telah diakui. Sore itu, mereka berbicara lebih lama, saling berbagi cerita dan mimpi. Maya menceritakan bahwa dirinya sebenarnya juga khawatir tentang adat yang ketat, sementara Adi berbagi tentang rasa rindunya pada ibunya di Jawa. Percakapan itu membuat hubungan mereka semakin erat, meski jalan di depan masih panjang. Namun, ujian berikutnya datang lebih cepat dari yang mereka duga. Rumor tentang Adi yang hanya mengejar Maya karena hartanya mulai sampai ke telinga keluarga Maya. Ayah Maya, yang awalnya mulai melunak, kembali mempertanyakan niat Adi. "Adi, aku dengar banyak hal tentangmu. Ada yang bilang kamu hanya melihat Maya karena warisan keluarga kami. Aku ingin tahu, apa kamu bisa membuktikan bahwa itu salah?" Pertanyaan itu membuat Adi harus menghadapi dilema baru, di mana niat baiknya diragukan oleh orang yang paling ia ingin yakinkan.
Pertanyaan tajam dari ayah Maya menggema di kepala Adi selama berhari-hari. Meskipun hatinya terluka oleh keraguan itu, ia menyadari bahwa ini adalah bagian dari ujian yang harus ia hadapi. Adi tahu, satu-satunya cara untuk membuktikan dirinya adalah dengan tindakan, bukan sekadar kata-kata. Di tengah semua tekanan itu, Adi mendatangi seorang sahabat karibnya di pelabuhan, Bang Rusdi, seorang pria Bugis tua yang sudah lama bekerja di sana. Bang Rusdi dikenal bijak dan sering menjadi tempat bertanya bagi para pekerja muda. Adi menceritakan semuanya, dari percakapan dengan ayah Maya hingga rumor yang menyebar. Bang Rusdi mendengarkan dengan seksama, lalu berkata dengan tenang, "Adi, adat Bugis itu berat, tapi bukan berarti tidak bisa dilalui. Kalau kamu sungguh-sungguh, tunjukkan bahwa kamu bukan hanya mau bekerja keras, tapi juga mampu menjaga kehormatan keluarga Maya. Itu yang lebih penting bagi mereka." Kata-kata Bang Rusdi menjadi pencerahan bagi Adi. Ia menyadari bahwa membuktikan dirinya bukan hanya tentang mengumpulkan uang, tapi juga tentang menunjukkan bahwa ia layak menjadi bagian dari keluarga Maya. Sejak hari itu, Adi memutuskan untuk tidak hanya fokus pada pekerjaan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarga Maya dan orang-orang di sekitarnya. Adi mulai sering membantu di lapak ayah Maya di pasar, meskipun itu berarti mengurangi waktu untuk pekerjaan lain. Ia juga berusaha mengenal lebih banyak tentang budaya Bugis, dari bahasa hingga tradisi. Setiap kali ada waktu luang, ia menghabiskannya dengan membaca buku atau bertanya kepada orang-orang tua di pasar. Perlahan, pandangan orang-orang terhadap Adi mulai berubah. Mereka melihatnya bukan hanya sebagai kuli, tetapi sebagai seorang pemuda yang penuh tekad dan mau belajar. Di sisi lain, Maya juga berperan penting dalam mendukung Adi. Ia sering berbicara dengan ayahnya, mencoba meyakinkan bahwa Adi adalah orang yang tepat. "Bapak, Mas Adi itu mungkin bukan orang kaya, tapi dia pekerja keras. Dia tulus, dan saya percaya dia bisa membahagiakan saya," kata Maya suatu malam. Meskipun ayahnya tidak langsung mengakui, terlihat ada sedikit perubahan dalam sikapnya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Tabungan Adi semakin bertambah, meskipun jumlahnya masih jauh dari 50 juta. Namun, ia tidak pernah menyerah. Setiap kali rasa lelah atau putus asa muncul, ia mengingat senyuman Maya dan tekadnya kembali menguat. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Di suatu pagi yang cerah, Adi mendengar kabar mengejutkan. Seorang pedagang di pasar, Pak Harun, memberitahunya bahwa keluarga Maya akan mengadakan acara adat besar dalam waktu dekat. Acara itu akan melibatkan banyak keluarga besar dan tetua adat. "Adi, kalau kamu benar-benar serius dengan Maya, ini kesempatanmu untuk menunjukkan diri. Datanglah ke acara itu dan tunjukkan bahwa kamu siap menjadi bagian dari keluarga mereka," kata Pak Harun. Mendengar itu, Adi merasa gugup sekaligus bersemangat. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting yang akan menentukan masa depannya dengan Maya. Meskipun ia belum tahu bagaimana cara meyakinkan semua orang, ia bertekad untuk menghadiri acara itu dan memberikan yang terbaik. Hari acara adat tiba dengan cepat. Di pagi hari itu, Adi sudah bersiap-siap sejak subuh. Ia mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya, kemeja putih sederhana yang sudah disetrika rapi dan celana hitam yang telah lama menjadi andalannya. Meski penampilannya sederhana, ia memastikan bahwa dirinya terlihat bersih dan sopan. Dengan hati berdebar, ia melangkah menuju rumah Maya, tempat acara adat itu diadakan. Rumah Maya sudah ramai oleh kerabat dan tetangga yang berkumpul. Suara obrolan dalam bahasa Bugis terdengar di mana-mana, bercampur dengan tawa dan nyanyian tradisional. Adi berdiri di tepi halaman, merasa sedikit canggung di tengah kerumunan. Ia menatap ke arah pintu rumah, berharap melihat Maya. Namun yang muncul adalah ayah Maya, dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. "Adi," panggil ayah Maya, suaranya tegas. Adi mendekat dengan langkah hati-hati. "Terima kasih sudah datang. Aku ingin kamu ikut bergabung di dalam. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang kehadiranmu. Ini tentang bagaimana kamu membawa dirimu di depan keluarga besar kami." Adi mengangguk penuh hormat. "Saya mengerti, Pak. Saya akan melakukan yang terbaik." Di dalam rumah, suasananya semakin formal. Beberapa tetua adat duduk di atas tikar anyaman, sementara keluarga besar Maya berkumpul di sekeliling.
Adi merasa sorot mata mereka tertuju padanya, seolah-olah sedang menilai setiap gerakannya. Maya duduk di salah satu sudut ruangan, mengenakan kebaya Bugis yang anggun. Meskipun ia tidak berbicara, matanya bertemu dengan Adi, memberikan sedikit rasa tenang. Acara dimulai dengan pembacaan doa, diikuti oleh beberapa sambutan dari tetua adat. Setelah itu, giliran ayah Maya berbicara. Hari ini, kita tidak hanya merayakan kebersamaan keluarga, tetapi juga membahas masa depan anak kita, Maya, katanya dengan suara lantang. Adi menahan napas, menyadari bahwa saatnya telah tiba. Adi, lanjut ayah Maya, aku sudah mendengar banyak hal tentangmu. Aku tahu kamu bekerja keras, dan aku menghargai usahamu. Tapi sebelum aku memberikan restu, aku ingin mendengar langsung dari kamu. Apa yang membuatmu yakin bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk Maya? Suasana ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Adi. Ia merasa keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, tapi ia tahu bahwa ini adalah momen yang tidak boleh ia lewatkan. Adi berdiri dengan tegak, meski hatinya berdebar kencang. Pak, Bu, dan semua keluarga besar, ucapnya dengan suara yang bergetar. Saya tidak punya harta atau gelar untuk dibanggakan. Saya hanya seorang pekerja kasar. Tapi satu hal yang saya punya adalah niat tulus untuk membahagiakan Maya. Saya bersedia bekerja keras, bukan hanya untuk memenuhi mahar, tapi juga untuk memastikan bahwa Maya akan selalu merasa dihargai dan dicintai. Kata-kata Adi sederhana, tetapi keluar dari hati. Suasana ruangan tetap hening, seolah semua orang mencerna apa yang baru saja ia katakan. Setelah beberapa saat, salah satu tetua adat angkat bicara. Pemuda ini jujur, katanya. Suaranya berat tapi hangat. Kadang, niat lebih penting daripada harta. Adat memang harus dihormati, tapi kita juga harus melihat manusia di balik adat itu. Ayah Maya terlihat termenung, seolah sedang memikirkan sesuatu yang mendalam. Lalu ia berkata, Adi, aku telah melihat usahamu selama ini. Meskipun jumlah mahar belum terpenuhi, aku percaya bahwa niatmu sudah terbukti. Jika kamu benar-benar tulus, maka aku akan memberi kesempatan. Kata-kata itu membuat napas Adi terasa lega. Ia menundukkan kepala dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak. Di sudut ruangan, Maya tersenyum, meski air matanya menetes pelan. Ia tahu bahwa perjuangan Adi belum sepenuhnya selesai, tapi malam itu adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Pagi setelah acara adat, Adi merasa beban berat di pundaknya sedikit berkurang. Meskipun restu dari keluarga Maya telah diberikan secara lisan, ia tahu bahwa jalan menuju pernikahan mereka masih panjang. Jumlah mahar yang besar masih harus ia upayakan, dan ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia tidak hanya bisa berbicara, tetapi juga bertindak. Adi kembali ke rutinitasnya di pelabuhan, kali ini dengan semangat yang lebih besar. Ia mengambil lebih banyak pekerjaan tambahan, bahkan pekerjaan yang sebelumnya ia hindari karena terlalu berat. Setiap rupiah yang ia hasilkan ia masukkan ke dalam sebuah kaleng besi yang ia sembunyikan di sudut kamar kosnya. Tabungan itu adalah simbol dari harapannya. Meskipun lambat, ia tahu bahwa setiap koin yang ia kumpulkan adalah langkah menuju impiannya bersama Maya. Di sisi lain, Maya mulai menunjukkan dukungannya dengan cara yang lebih nyata. Ia tidak hanya berbicara kepada keluarganya untuk mempertegas restu mereka, tetapi juga membantu Adi dari kejauhan. Maya mulai menjahit pakaian tradisional Bugis yang ia rencanakan untuk dijual di pasar. Meskipun hasilnya tidak seberapa, ia berharap apa yang ia lakukan bisa meringankan sedikit beban Adi. Ini bukan hanya perjuangan Mas Adi, tapi juga perjuangan kita, ucapnya kepada Adi saat mereka berbincang suatu sore di pelabuhan. Dukungan Maya memberikan kekuatan baru bagi Adi. Ia merasa tidak lagi berjuang sendirian. Setiap kali rasa lelah atau putus asa menghampiri, ia mengingat senyuman Maya dan tekadnya kembali menyala. Namun, seperti halnya setiap perjuangan, tantangan baru pun muncul. Suatu hari, Adi kehilangan pekerjaannya di pelabuhan karena kapal-kapal besar yang biasa berlabuh di sana pindah ke pelabuhan lain. Berita itu membuat Adi tertegun. Pekerjaan di pelabuhan adalah sumber penghasilan utamanya, dan kehilangan itu berarti perjuangannya menjadi semakin berat. Di tengah kekalutan itu,
Adi kembali mendatangi Bang Rusdi untuk meminta nasihat. Bang Rusdi, dengan senyum bijaknya, berkata, "Adi, ini mungkin cobaan dari Allah untuk menguji seberapa kuat tekadmu. Jangan menyerah hanya karena satu pintu tertutup. Di luar sana, ada banyak pintu lain yang bisa kamu buka, kalau kamu mau mencarinya." Kata-kata itu menjadi pengingat bagi Adi untuk tidak larut dalam keputusasaan. Keesokan harinya, ia mulai mencari pekerjaan baru. Dari pasar ke pasar, dari desa ke desa, ia menawarkan tenaganya untuk pekerjaan apa saja yang tersedia. Meskipun banyak yang menolaknya, ada satu pemilik kebun kelapa sawit yang akhirnya memberinya pekerjaan memanen buah sawit. Pekerjaan itu jauh lebih berat daripada apa yang ia lakukan di pelabuhan, tetapi Adi tidak mengeluh. Ia tahu bahwa setiap tetes keringatnya adalah investasi untuk masa depan bersama Maya. Di saat yang sama, keluarga Maya mulai menyadari bahwa Adi bukanlah pemuda biasa. Ayah Maya, yang awalnya meragukan niat Adi, mulai melihat bahwa pemuda itu benar-benar bekerja keras untuk membuktikan dirinya. "Pemuda ini memang keras kepala," gumam ayah Maya suatu hari. "Tapi mungkin itulah yang dibutuhkan untuk menjaga Maya." Namun, ujian terbesar datang ketika salah satu kerabat Maya membawa calon pelamar lain. Pria itu adalah seorang pengusaha muda dari kota, dengan penampilan rapi dan kata-kata manis. Keluarga besar Maya mulai membandingkan Adi dengan pria itu, dan bisikan-bisikan tentang perbedaan status sosial mereka mulai terdengar lagi. Berita itu sampai ke telinga Adi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa keraguan menyelinap ke dalam hatinya. Apakah perjuangannya akan sia-sia jika keluarga Maya akhirnya memilih pria lain? Malam itu, Adi kembali berdoa dalam keheningan. "Ya Allah, aku serahkan semuanya pada MU. Aku hanya manusia yang bisa berusaha, tapi keputusan ada di tangan MU. Jika Maya memang bukan untukku, kuatkan hatiku untuk menerima. Tapi jika dia adalah takdirku, bantu aku melewati semua ini." Hari itu, udara terasa berat di pelabuhan kecil tempat Adi biasa menghabiskan waktunya bekerja. Sejak mendengar kabar tentang calon pelamar lain yang dianggap lebih layak, hatinya terus dilanda pergolakan. Namun, alih-alih menyerah, Adi memilih untuk fokus pada pekerjaannya di kebun sawit. Setiap ayunan parang yang memotong tandan sawit menjadi pelampiasan tekadnya. Ia tahu, satu-satunya jalan adalah terus maju. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Adi menerima pesan dari Maya. "Mas Adi, Bapak ingin mengundang Mas datang ke rumah besok. Ada hal penting yang ingin dibicarakan," begitu isi pesannya. Adi membaca pesan itu berulang-ulang, merasa ada sesuatu yang besar menunggu. Ia tidak tahu apakah undangan itu adalah kabar baik atau justru sebaliknya. Meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan, Adi tahu ia harus datang. Keesokan harinya, Adi tiba di rumah Maya dengan pakaian yang sama seperti saat acara adat sebelumnya. Suasana rumah tampak berbeda. Beberapa kerabat dekat Maya berkumpul di sana, termasuk pria yang disebut-sebut sebagai calon pelamar lain. Pria itu duduk dengan penuh percaya diri, mengenakan setelan jas yang terlihat mahal. Adi merasa kecil di hadapannya, tetapi ia menenangkan diri. Ia datang bukan untuk bersaing, melainkan untuk memperjuangkan apa yang ia yakini. Ayah Maya memulai pembicaraan dengan nada yang serius. "Adi, kamu tahu bahwa sebagai orang tua, aku ingin yang terbaik untuk anakku. Selama ini, aku mengamati usahamu, dan aku tidak bisa memungkiri bahwa kamu adalah orang yang sangat bekerja keras. Tapi hari ini, aku ingin mendengar lagi dari kamu. Apa yang membuatmu yakin bahwa kamu bisa membahagiakan Maya, terutama dengan segala keterbatasan yang kamu miliki?" Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan hening. Adi mengangkat wajahnya, menatap ayah Maya dengan penuh keyakinan. "Pak, saya tidak punya harta atau status yang bisa saya banggakan. Tapi saya punya cinta dan komitmen untuk Maya. Saya siap bekerja keras, tidak peduli seberapa beratnya, demi memastikan bahwa Maya selalu merasa bahagia dan terlindungi. Saya tidak bisa menjanjikan kemewahan, tapi saya bisa menjanjikan kesetiaan dan usaha tanpa henti." Kata-kata Adi terdengar sederhana, tetapi diucapkan dengan penuh ketulusan. Suasana ruangan tetap sunyi, hingga pria pelamar lain itu angkat bicara. "Pak, dengan segala hormat, saya pikir kebahagiaan tidak cukup hanya dengan niat.
Kehidupan membutuhkan stabilitas, dan saya bisa memberikan itu untuk Maya." Kalimat itu membuat suasana ruangan tegang. Adi merasakan dadanya sesak, tetapi ia tidak ingin membalas dengan kata-kata yang sama. Sebaliknya, ia tetap berdiri tegak, menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur hanya karena perbandingan tersebut. Ayah Maya akhirnya berbicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut. "Adi, aku menghargai jawabanmu. Aku juga menghargai usaha dan niat baikmu selama ini. Tapi ada satu hal terakhir yang ingin aku tahu. Apakah kamu benar-benar yakin bisa memenuhi adat yang kami jalankan, termasuk mahar yang sudah ditentukan?" Adi menarik napas dalam-dalam. "Pak, saya belum bisa memenuhi semuanya sekarang, tapi saya tidak akan berhenti berusaha sampai itu tercapai. Bahkan jika saya harus bekerja siang dan malam, saya akan melakukannya." Ayah Maya terdiam sejenak, lalu ia menoleh ke arah tetua keluarga yang duduk di dekatnya. Setelah berbicara singkat, Ayah Maya kembali menatap Adi. "Adi, aku melihat ketulusanmu. Aku melihat usaha kerasmu. Aku akan memberikan restu, tetapi dengan satu syarat. Kamu harus memberikan mahar itu sebelum pernikahan berlangsung. Apakah kamu siap untuk itu?" Adi merasa lega sekaligus tertantang. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan diri. "Saya siap, Pak," jawabnya dengan tegas. Di sudut ruangan, Maya tersenyum penuh haru. Meskipun jalan mereka masih panjang, malam itu adalah awal dari kemenangan kecil mereka. Namun, waktu terus berjalan, dan Adi tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Setelah menerima restu dengan syarat dari ayah Maya, Adi tahu bahwa ia tidak punya waktu untuk berleha-leha. Jumlah mahar yang harus ia kumpulkan bukanlah angka yang kecil, dan tenggat waktu pernikahan yang ditetapkan tinggal beberapa bulan lagi. Ia harus bergerak cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Adi mulai bangun lebih pagi dari biasanya. Sebelum matahari terbit, ia sudah berada di kebun sawit, memotong tandan-tandan sawit dengan tenaga ekstra. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di sana, ia melanjutkan mencari pekerjaan tambahan. Ada seorang pemilik tambak udang di desa sebelah yang membutuhkan tenaga untuk mengangkut hasil panen udang ke pasar. Adi mengambil pekerjaan itu tanpa ragu, meskipun upahnya tidak seberapa. Ia bahkan bersedia bekerja hingga larut malam, mengantar karung-karung udang yang beratnya hampir melebihi kekuatan tubuhnya. Setiap kali rasa lelah melanda, Adi selalu mengingat senyuman Maya dan janji yang ia buat kepada keluarga Maya. Itu adalah bahan bakar yang membuatnya terus melangkah, meskipun tubuhnya seringkali terasa remuk. Di sisi lain, Maya tidak tinggal diam. Ia semakin giat menjahit pakaian tradisional Bugis untuk dijual di pasar. Setiap kali ia berhasil menjual satu baju, ia menyisihkan sebagian keuntungannya untuk Adi. Meskipun Adi sempat menolak bantuan itu, Maya dengan lembut meyakinkan bahwa ini adalah perjuangan mereka berdua. "Mas Adi, apa yang kita lakukan sekarang bukan hanya untuk memenuhi adat, tapi juga untuk membangun kehidupan kita bersama. Ini adalah cara kita saling mendukung." Dukungan Maya memberi Adi kekuatan baru, tetapi ujian belum selesai. Suatu malam, saat Adi sedang bekerja di tambak, sebuah kecelakaan kecil terjadi. Ia terpeleset di tepi tambak yang licin dan jatuh ke dalam air. Meskipun ia tidak terluka parah, kakinya terkilir cukup serius, sehingga ia harus beristirahat beberapa hari. Kejadian itu membuatnya frustrasi, merasa waktu yang berharga terbuang percuma. "Kenapa harus sekarang? Ya Allah," gumamnya dalam kesedihan. Namun, di tengah rasa putus asa itu, Bang Rusdi datang menjenguknya. "Adi, aku tahu kamu sedang berjuang keras. Tapi jangan lupa, tubuhmu juga butuh istirahat. Kadang, terlalu memaksakan diri malah bisa membuatmu kehilangan segalanya. Gunakan waktu ini untuk merencanakan langkahmu selanjutnya," nasihat Bang Rusdi. Kata-kata itu membuka mata Adi. Selama beberapa hari ia beristirahat, Adi mulai memikirkan cara lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ia teringat dengan keterampilannya membuat kerajinan tangan dari bambu, yang ia pelajari sewaktu masih tinggal di desa. Meskipun sederhana, ia yakin kerajinan itu bisa menjadi peluang. Adi mulai membuat beberapa anyaman bambu, seperti bakul dan hiasan dinding, dan menitipkannya di pasar lokal. Tak disangka, kerajinan itu cukup diminati,
terutama oleh para wisatawan yang sesekali datang ke pasar tersebut. Perlahan tapi pasti, tabungan Adi mulai bertambah. Meskipun jumlahnya masih jauh dari target, ia tidak pernah kehilangan harapan. Ia terus bekerja, memanfaatkan setiap peluang yang ada. Malam-malam panjang ia lalui dengan doa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan jalan keluar. Waktu terus berjalan, dan hari pernikahan semakin dekat. Di rumah Maya, keluarga besar mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk acara besar itu. Meskipun ada keraguan dari beberapa kerabat, ayah Maya tetap mempertahankan keputusannya untuk memberi Adi kesempatan. Pemuda itu pantas mendapatkan peluang. Aku ingin melihat sejauh mana ia bisa membuktikan dirinya, katanya kepada istrinya. Di hari yang lain, Maya mengirim pesan singkat kepada Adi. Mas Adi, aku percaya kita bisa melewati ini. Aku akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi. Pesan itu menjadi pengingat bagi Adi bahwa perjuangannya bukan hanya tentang memenuhi syarat adat, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan cinta yang tulus. Meskipun tantangan terus berdatangan, Adi tetap berjalan maju. Ia tahu bahwa waktu yang tersisa tidak banyak, tetapi ia juga percaya bahwa selama ia berusaha, Allah akan memberikan jalan. Hari pernikahan yang ditetapkan tinggal 2 minggu lagi, tetapi jumlah mahar yang harus Adi kumpulkan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun ia sudah bekerja keras selama ini, waktu terasa berlalu begitu cepat. Tekanan dari berbagai arah mulai mengintai, tetapi Adi tidak membiarkan dirinya terpuruk. Di hari yang sama, Adi mendapatkan tawaran pekerjaan mendadak dari seorang pengusaha yang membutuhkan tenaga untuk proyek pembangunan jembatan kecil di desa seberang. Pekerjaan itu membutuhkan waktu hampir 2 minggu penuh dengan upah yang cukup besar. Adi langsung menerima tawaran itu, meskipun ia tahu bahwa pekerjaan itu akan menyita waktu dan tenaganya hingga mendekati hari pernikahan. Dalam proyek itu, Adi bekerja tanpa henti. Ia membantu mengangkut material, mencampur semen, dan memasang balok-balok jembatan. Meskipun tubuhnya terasa letih, ia tetap mendorong dirinya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Bahkan teman-temannya di proyek mulai memperhatikan dedikasi Adi. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Haji Daeng, berkata, "Anak muda, aku belum pernah melihat orang bekerja sekeras kamu. Ada apa di balik semangatmu itu?" Adi tersenyum kecil dan menjawab, "Saya sedang memperjuangkan masa depan, Pak Haji. Ini semua demi wanita yang saya cintai." Jawaban itu membuat Haji Daeng tertegun. Tanpa sepengetahuan Adi, pria itu ternyata adalah salah satu kenalan ayah Maya. Kisah Adi membuat Haji Daeng merasa kagum dan, diam-diam, ia mulai memikirkan cara untuk membantu. Beberapa hari sebelum proyek selesai, Haji Daeng memanggil Adi dan memberinya amplop kecil. "Ini sedikit bantuan dariku. Jangan dianggap sebagai belas kasihan, tapi sebagai dukungan untuk perjuanganmu. Semoga Allah meridhoi niat baikmu," katanya. Adi awalnya menolak, tetapi Haji Daeng bersikeras. "Kamu pantas mendapatkannya. Gunakan dengan bijak." Di malam terakhir sebelum hari pernikahan, Adi duduk di kamarnya dengan hati penuh rasa syukur. Ia membuka kaleng tabungannya dan menghitung semuanya, termasuk uang yang diberikan Haji Daeng. Jumlahnya sudah cukup untuk memenuhi mahar yang diminta. Adi merasa air matanya menetes, bukan karena lelah, tetapi karena kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. "Ya Allah, terima kasih telah memberikan jalan," bisiknya. Keesokan harinya, Adi membawa uang mahar tersebut ke rumah Maya. Ia menyerahkannya kepada ayah Maya dengan penuh hormat. "Pak, ini adalah hasil kerja keras saya selama ini. Mungkin tidak banyak, tapi ini adalah yang terbaik yang bisa saya berikan," ucapnya dengan nada rendah. Ayah Maya menerima uang itu dengan wajah yang tidak bisa ditebak. Ia menatap Adi dalam-dalam, seolah mencari sesuatu di balik mata pemuda itu. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Adi, aku tahu perjalananmu tidak mudah. Aku juga tahu bahwa uang ini adalah hasil dari kerja kerasmu, bukan sesuatu yang instan. Aku menerima mahar ini, bukan hanya karena jumlahnya, tetapi karena perjuangan dan niat tulusmu di baliknya." Di sudut ruangan, Maya menatap Adi dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Adi bukanlah hal yang mudah. Hatinya penuh rasa bangga, sekaligus haru, karena pria yang ia pilih telah membuktikan segalanya.
Hari pernikahan akhirnya tiba, dan suasana rumah Maya dipenuhi dengan kebahagiaan. Tamu-tamu dari berbagai penjuru datang untuk menyaksikan momen sakral itu. Adi, dengan pakaian adat Bugis yang sederhana namun rapi, duduk di samping Maya dengan senyuman yang sulit disembunyikan. Perjalanan panjang mereka akhirnya sampai di satu titik yang mereka impikan. Tetapi mereka tahu bahwa ini adalah awal dari cerita baru yang lebih besar. Ketika ijab kabul selesai diucapkan, seluruh ruangan bersorak gembira. Adi dan Maya kini resmi menjadi suami istri, mengukuhkan ikatan yang telah mereka perjuangkan dengan penuh kesungguhan. Setelah pernikahan mereka, Adi dan Maya memulai kehidupan baru di sebuah rumah kecil yang sederhana di pinggir kebun sawit tempat Adi bekerja. Rumah itu adalah hasil dari tabungan Adi selama bertahun-tahun dan dukungan dari beberapa kerabat Maya. Meskipun ukurannya kecil, rumah itu terasa hangat, dipenuhi dengan cinta dan harapan mereka untuk masa depan. Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana. Maya mulai menata rumah mereka dengan sentuhan khas Bugis, sementara Adi semakin giat bekerja di kebun dan melanjutkan proyek kerajinan bambunya. Kehidupan mereka tidak bergelimang kemewahan, tetapi cukup untuk membuat mereka merasa bersyukur. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat, Maya berkata, "Mas Adi, aku tidak pernah memimpikan hidup yang mewah. Yang aku inginkan hanyalah hidup bersama seseorang yang mencintaiku apa adanya, dan aku menemukannya dalam dirimu." Kata-kata Maya membuat Adi tersenyum. Ia menggenggam tangan Maya erat-erat dan menjawab, "Aku tidak akan pernah berhenti berusaha untuk membuatmu bahagia, Maya. Kamu adalah hadiah terbesar dalam hidupku." Meskipun kehidupan mereka berjalan dengan damai, tantangan tidak sepenuhnya hilang. Ada masa-masa ketika pekerjaan Adi tidak memberikan hasil yang cukup, atau ketika mereka harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi setiap kali mereka menghadapi masalah, mereka selalu saling mendukung dan menguatkan. Maya terus membantu Adi dengan menjual pakaian tradisional, sementara Adi mulai menerima pesanan kerajinan bambu dari luar desa, berkat rekomendasi dari Haji Daeng. Suatu hari, Haji Daeng datang ke rumah mereka dengan kabar baik. "Adi, aku punya seorang teman di kota yang tertarik dengan kerajinan bambumu. Dia ingin memesan dalam jumlah besar untuk dijual di tokonya. Ini adalah kesempatan besar untukmu," katanya. Kabar itu menjadi awal dari perjalanan baru bagi Adi. Dengan bantuan Maya, ia mulai memperluas usahanya, menjadikan kerajinan bambu sebagai salah satu sumber penghasilan utama mereka. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Adi dan Maya semakin mapan. Mereka kini dikenal sebagai pasangan yang bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Nama Adi bahkan mulai dikenal di kalangan pengrajin bambu, sementara Maya terus menjaga tradisi Bugis melalui pakaian-pakaian yang ia buat. Dalam hati, Adi selalu bersyukur kepada Allah atas segala jalan yang telah diberikan. Ia tahu bahwa tanpa perjuangan dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, ia tidak akan pernah sampai di titik ini. Dan yang terpenting, ia tahu bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang berjuang bersama melewati segala rintangan. Di suatu malam, saat mereka duduk bersama di teras rumah yang kini lebih besar dan nyaman, Adi menatap Maya dengan penuh rasa syukur. "Maya, terima kasih telah percaya padaku sejak awal. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada di sisiku." Maya tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Mas Adi, aku juga tidak tahu apa jadinya hidupku tanpa kamu. Kita adalah bukti bahwa cinta dan perjuangan bisa mengalahkan segalanya." Mereka saling menatap di bawah langit malam yang penuh bintang, menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi kini mereka lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi apapun yang datang.